Pemilu telah menetapkan 2024 jadwal pelaksanaan dan tema debat tertuang capres dalam surat edaran. Pemirsa, pemilih muda menjadi fokus semua pihak terutama di pemilu 2024. Hal itu disebabkan pemilih muda diprediksi akan mendominasi jumlah suara pemilih di pemilu 2024 mendatang. Anggota Komisi Pemilihan Umum Agus Melas mengatakan komposisi pemilih dalam pemilu 2024 akan didominasi kelompok usia muda. Pemilu di Indonesia adalah pilar utama demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk memilih wakil mereka di pemerintahan secara langsung, bebas, dan adil. Sejarah pemilu dimulai pada tahun 1955 dan mengalami perubahan signifikan pasca reformasi 1998. Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPD, DPR, dan DPRD. Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengatur pemilu dalam pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka, memungkinkan pemilih memilih calon partai politik dan calon legislatif langsung. Tantangan pemilu antara lain adalah politik uang, kampanye hitam, hoaks, dan logistik di kepulauan yang luas. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk legitimasi demokrasi. Meskipun ada tantangan, pemilu tetap menjadi mekanisme utama untuk mengekspresikan kehendak rakyat dalam memilih pemimpin yang membawa negara menuju masa depan yang lebih baik. Pemilihan Presiden Indonesia pada 14 Februari 2024 kemarin merupakan momen penting yang mencerminkan kedewasaan demokrasi dan partisipasi aktif rakyat. Jutaan warga Indonesia berpartisipasi memilih beberapa calon pasangan yang menawarkan visi dan program. Di antaranya ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Paslon 2 ada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Paslon 3 ada Ganjar Pranowo dan MD Mahfud. Partisipasi masyarakat meningkat, termasuk dari generasi muda dan kelompok marginal, yang didukung oleh media massa dan media sosial, yang mendidik masyarakat tentang betapa pentingnya pemilu. Hasil pemilu didukung oleh mayoritas antara pasangan calon terpilih. Dengan proses pemilihan yang transparan dan minim pelanggaran, meski ada beberapa dugaan seperti politik uang, KPU dan Bawaslu akan segera menangani. Pemilu ini memperkuat komitmen terhadap demokrasi dan diharapkan pemimpin terpilih akan membawa perubahan positif bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Selanjutnya kita akan mendengarkan podcast dari Bisas. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Caya Kamila, kelompok 2, dan kali ini aku bersama Ibu Sasi. Halo. Jadi kali ini kita akan membahas seputar pemilu. Oke nih Bu. Gimana Bu pendapat Ibu mengenai pemilu kemarin nih Bu? Jadi sebenarnya kemarin itu apa ya? Kecewa sih. Ya, yang kemarin itu kecewa. Cuma sebagai rakyat Indonesia sudah tidak punya kekuatan sih sebenarnya. Apalagi di ranah rakyat kecil lah. Kita tuh sebagai rakyat kecil udah nggak bisa berbuat apa-apa. Ini para pejabat aja nih yang kayaknya punya kuasa. Ya udah, kita rakyat Indonesia yang terzolimi mau nggak mau harus terima. Emang guys, ternyata tuh di Indonesia ada banyak isu kecurangan yang udah menjadi tradisi di Indonesia ini gitu. Nah lanjut Ibu, menurut Ibu apakah calon yang Ibu pilih memenuhi kriteria seorang pemimpin untuk membawa Indonesia ke generasi selanjutnya Bu? Ibu sebelumnya nyalon gak nih Bu? Enggak. Gak, Bu? Oh enggak, kenapa tuh Bu? Boleh gak sih keras? Okay. Boleh dong, boleh. Kita kan di sini jujur bebas ya gitu, gitu ya. Jujur ya. Jujur dari hati yang terdalam kemarin tidak saya memilih golput karena merasa bahwa mencium aroma-aroma yang sudah ada kecurangan, jadi nggak usah pergi, di rumah aja sambil ngopi sambil nonton TV. Jadi itu emang setiap orang tuh punya pendapat
yang beda-beda. Jadi kayak misalkan saya ini udah milih dan saya tuh memilih seorang pemimpin yang ini karena itu berdasarkan saya itu sudah memenuhi kriteria yang saya inginkan gitu. Gitu ya, Bu? Iya. Mungkin kalau emang akhirnya ditakdirkan memilih paling nomor 1. Iya. Saya juga, Bu. Tepuk tangan lu. Karena sudah merasa sia-sia, ya udah nggak usah pergi. Oke, gitu. Selanjutnya, apa harapan Ibu untuk pemilu yang akan mendatang nih, untuk generasi kita selanjutnya nih, Bu? Karena kan kita kan Gen Z nih, Bu. Kita tuh butuh pacuan untuk memilih pemimpin yang baik nih, Bu. Gimana tuh, Bu? Gimana ya kalau untuk sebenarnya pemimpin-pemimpin ini udah baik. Cuma sulit mencari yang amanah. Jadi kalau mau dibilang masukan apa atau nasihat atau saran, cari dulu bibit-bibit pemimpin yang amanah tuh ada di mana gitu. Iya, betul. Kalau belum nemu ya nggak akan bisa ke depannya akan terjadi keamanahan yang sejati. Tetap akan ada kecurangan kalau memang orang-orang ini kurang amanah, zolim kepada rakyat. Itu aja. Kayak segitu aja podcast kita hari ini ya, Bu, bersama Ibu Sasi mengenai pemilu-pemilu yang kemarin, Ibu. Sangat-sangat hot ini sebenarnya. Iya ya. Viral nggak nih? Boleh kali ya kalau viral. Kena nggak ya? Apa sih? Apa-apa. Oke, segitu dulu mengenai podcast kita hari ini. Sampai jumpa di selanjutnya. Dadah. Dadah. Alkisah, sekelompok siswa Men-6 Jakarta sedang berdiskusi mengenai proyek pokoknya P5RA. Dalam diskusi tersebut, mereka kebingungan akan konsep video yang dibuatnya. Jadi gue punya konsep. Gimana kalau kita wawancara bapak gue? Boleh. Hah? Kenapa Pak? Ya nggak apa-apa. Kita lihat dari sisi bapak-bapak soal demokrasi ini. Ya udah bapak gue aja. Kan dia admin, pasti tahu banyak. Boleh. Udah. Ayo dong, abis ini kita wawancara siapa? Udah, Bu Sasi aja, lagian durasinya juga lumayan panjang, ya enggak? Tapi gue penasaran, pas pemilu kalian milih siapa? Privasi bre, kan kita semua bebas memilih siapa aja. Gue masih 16 ya, gue belum milih. Kalau disuruh milih, gue pilih bapak gue. Boleh. 3, 2, 1. and close the door. Edda, ini gimana jadinya? Gue punya Edi. Woi, bapak gue itu. Nih ya, gue kasih tahu. Dalam demokrasi itu perlu ya namanya sifat demokratif. Gimana kalau kita ambil keputusan berdasarkan suara terbanyak, alias voting? Boleh. Gimana kalau percakapan kita dijadi video ini aja? Kan nyambung tuh dengan demokrasi. Nah, gue setuju sama lo. Boleh. Lu bisa gak sih ngomong selain boleh? Boleh. Kalau misalnya bapak gue itu presiden, gue bisa kayak dia kayak atau kita dapat kursi gitu.